Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mata kuliah ilmu sosial dasar dengan materi pemuda dan sosialisasi. Kalau di dalam rencana pembelajaran kegiatan semester atau RPKPS, materi ini saya sampaikan di pertemuan ke 13 dan 14. Saya sampaikan lebih cepat untuk di pertemuan ke 9 ini. Nanti untuk presentasinya dilanjutkan di hari Selasa ya, di minggu depan. Oke, kita akan mempelajari dan memahami kaitannya apa itu pemuda dan sosialisasi. Kita lihat dari pengertian dahulu bahwa secara umum pemuda itu adalah kelompok usia antara remaja akhir hingga dewasa muda. Ya, di sini ada usia transisi ya. Kalau dilihat, pemuda itu berada di tahapan peralihan dari masa remaja menuju ke dewasa. Memang ini adalah periode di mana seseorang itu sedang mencari identitas diri ataupun sedang dibentuk dan ada peran sosial yang mulai dieksplorasi di sini. Nah, kalau kita lihat dalam konteks sosial, pemuda ini sering dikaitkan dengan energi, idealisme, dan potensi untuk membawa perubahan. Dalam artian, pemuda itu seringkali dipenuhi semangat, ya, punya giroh yang tinggi, idealismenya tinggi, dan mereka cenderung lebih memiliki pandangan yang optimis ya tentang masa depan, dan tentunya dia punya semangat ya, semangat untuk menciptakan perubahan. Kemudian kaitannya dengan pengertian sosialisasi, bahwa sosialisasi itu adalah proses individu belajar nilai ya, jadi belajar nilai, belajar norma dan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Ya, jadi tentunya di dalam sosialisasi ini bagian daripada proses membentuk diri ya, karena melalui sosialisasi seseorang itu, individu itu belajar tentang nilai-nilai yang penting di dalam masyarakat, seperti kita diajarkan kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan kita hormat kepada orang lain. Itu bagian daripada kita ada proses seseorang itu belajar sebuah nilai dan norma. Kemudian sosialisasi pemuda ini terjadi melalui berbagai cara, seperti keluarga, kemudian sekolah, teman sebaya, media dan budaya. Ya, jadi proses sosialisasi ini membantu seseorang ya, membantu individu itu untuk mengembangkan perilaku ya yang sesuai dengan norma-norma sosial. Misalkan kalau kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti anak kecil yang sedang menirukan perilaku orang tua ya. Kalau kita lihat di TikTok itu kan ada anak kecil yang sedang menirukan perilaku orang tua. Kalau misalkan perilaku orang tuanya belajar ataupun berbicara sopan, pasti anaknya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Kemudian kita lanjut dilihat dari solusi ya. Solusi di sini adalah dilihat dari unsur pendidikan dan partisipasi aktif ya. Jadi pendidikan dan partisipasi aktif pemuda ya. Kita lihat solusi ataupun contoh-contoh konkret ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Pentingnya pendidikan ya, karena kalau kita lihat di abad ke-21, pendidikan itu tidak hanya sebatas teori ya, namun juga harus membekali si pemuda itu dengan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis ya, seperti kreatif ataupun komunikasi. Seperti hanya saya dalam setiap pertemuan itu kan ada presentasi ya, itu bagian daripada membekali kalian ya di abad ke-21 itu untuk kalian mencoba public speaking ya, belajar berbicara
kemudian kolaborasi, itu bagian daripada pendidikan, ya. Jadi solusinya adalah dengan pendidikan, di mana pendidikan ini memberikan, kalau pendidikannya yang berkualitas dan relevan, ya, dan dengan kebutuhan zaman, agar individu itu, pemuda itu bisa memiliki knowledge, ya, atau pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kontribusi kepada masyarakat. Jadi harus relevan, ya, nggak boleh mismatch, ya. Jadi misalkan kurikulum itu juga harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan perusahaan. Jadi tidak ada ketimpangan. Kemudian dilihat dari partisipasi aktif, ya, solusi yang kedua, di mana ketika kalian partisipasi aktif, ya, bisa mendorong pemuda itu untuk aktif terlibat di dalam kegiatan sosial ataupun organisasi komunitas. Tujuannya untuk apa? Untuk mereka itu bisa mengembangkan diri dan belajar berinteraksi dengan orang. Jadi kaitannya dengan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, misalkan dalam hal pengembangan diri ataupun jaringan sosial, kontribusi sosial. Jadi melalui partisipasi aktif, ya, pemuda itu bisa mengembangkan berbagai keterampilan, ya, seperti kepemimpinan. Kalian diajarkan leadership, kemudian kalian diajarkan berbicara, komunikasi, dan kalian juga akan diajarkan tentang teamwork, ya, kerja sama tim. Kemudian di dalam slide ini kita akan membahas tentang peran pemuda, ya, dalam masyarakat, ya, dalam kaitannya dia sebagai agen perubahan, ya. Kemudian dia perannya sebagai inovator dan sebagai penerus kepemimpinan, ya. Kalau agen perubahan, pemuda ini sering menjadi pelopor dalam perubahan sosial dan budaya. Artinya pemuda ini seringkali menjadi agen pelopor ketika dia ditempatkan dalam kondisi apapun. Dia harus siap dengan sebuah perubahan radikalisme ini, artinya perubahan teknologi semakin cepat, ya, baik dalam skala kecil maupun besar. Pemuda itu harus siap, karena dia sebagai agen of change, agen perubahan. Mereka tentunya cenderung harus bisa lebih terbuka terhadap ide-ide baru, kemudian memiliki semangat yang tinggi untuk menciptakan perubahan. Ya, misalkan contohnya di dalam gerakan lingkungan, ya, karena pemuda biasanya itu seringkali menjadi ujung tombak, ya, misalkan di dalam kampanye pelestarian lingkungan, seperti gerakan mengurangi penggunaan listrik ataupun listrik yang secara berlebihan, ataupun plastik, menanam pohon. Itu kan bagian daripada sebuah gerakan lingkungan yang diprakarsai oleh pemuda. Dia sebagai agen perubahan. Kemudian inovator, peran pemuda itu sebagai inovator, artinya pemuda itu cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan teknologi, sehingga dapat menjadi sumber inovasi. Artinya pemuda ini harus punya pemikiran secara komprehensif, terbuka, kreatif, sehingga pemuda itu bisa lebih mudah menerima ide-ide baru, ya, ide baru ataupun terkait dengan iptek, ya, ilmu dan perkembangan teknologi. Itu kita harus membuka cakrawala agar kita tidak ketinggalan zaman, ya. Dan yang ketiga, peran pemuda yang ketiga itu adalah dia sebagai penerus kepemimpinan, ya, karena pemuda itu adalah generasi penerus yang mereka harus benar-benar dipersiapkan untuk apa? Untuk memimpin bangsa di masa depan, ya. Karena pemuda itu adalah generasi penerus, ya, yang dia nanti akan memegang kendali kepemimpinan di masa depan. Makanya yang harus dipersiapkan oleh pemuda itu, oleh kalian itu, adalah mempersiapkan diri dengan baik agar bisa menjalankan peran dia sebagai agen perubahan, dia sebagai inovator, dan dia sebagai penerus kepemimpinan. Kemudian solusinya bagaimana? Ya, solusi
terkait dengan pemanfaatan teknologi dan pentingnya menghargai keberagaman dalam konteks peran pemuda. Ya, tentunya dalam pemanfaatan teknologi jangkauan itu harus luas. Kemudian efisiensi dan kreativitas. Di dalam memanfaatkan teknologi, ya, teknologi untuk menyebarkan informasi, mengorganisir kegiatan dan membangun jaringan. Contohnya misalkan dalam menggunakan medsos untuk apa? Untuk mengkampanyekan sosial atau membuat petisi online. Jadi misalkan keluhan-keluhan, unek-unek yang ada di masyarakat kita harus tampung. Ya, itu harus memanfaatkan teknologi. Jangkauannya itu harus luas. Ya, khususnya teknologi dalam bermedsos yang memungkinkan pesan ataupun kampanye yang digagas oleh para pemuda biasanya yang punya ide-ide cemerlang untuk menjangkau menjangkau audiens yang lebih jauh, yang lebih luas dalam waktu singkat. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan di satu lingkup, dia bisa menggunakan akses teknologi itu, dan saran-saran atau permasalahan itu bisa disampaikan melalui pemanfaatan media sosial tersebut. Kayak seperti Gibran, ya, dia mencoba untuk memberikan layanan layanan kayak solusi permasalahan yang diderita oleh masyarakatnya, dia akan sampaikan lewat layanan tersebut. Ya, itu bagus. Makanya harus memanfaatkan teknologi. Ini bagian daripada kreativitas, karena teknologi itu memungkinkan pemuda bisa mengekspresikan kreativitas dalam berbagai bentuk, ya, seperti kalian nanti membuat video ataupun dalam podcast ataupun dalam desain grafis untuk tujuannya itu adalah mengkampanyekan, ya, sesuatu yang bermanfaat tentunya. Ya. Kemudian menghormati keberagaman solusinya. Ya, di dalam menghormati keberagaman ini mendorong pemuda untuk menghargai keberagaman budaya, ya, agama, kemudian suku bangsa, agar apa? Tujuannya adalah harmonisasi, tercipta kerukunan hidup, ya. Jadi menghargai keberagaman ini berarti kita harus menerima perbedaan pendapat, ya, menerima perbedaan pendapat, keyakinan dan latar belakang. Karena ini penting, ya, untuk menciptakan lingkungan yang nantinya dinamis, inklusif dan harmonis, ya. Contoh misalkan kita membuat dialog antar agama, ya, mengorganisir dialog antar agama untuk apa? Mempererat tali silaturahmi, ya, dan saling memahami antar umat beragama. Seperti halnya kemarin ada kunjungan ke pesantren Darussalam dari SMA Yakobus, ya, dari SMA Kristen di Jakarta. Untuk apa? Untuk moderasi beragama, melihat pesantren itu tidak hanya identik dengan radikalisme, ya, kekerasan, tapi dibuktikan oleh pesantren Darussalam dengan muslim moderat, mukmin demokrat dan muslim diplomat. Jadi berbaur, kita satu tunggal, bineka tunggal ika. Jadi kita harus saling menghormati, ya. Kemudian kita lihat peran pemuda dalam pergerakan nasional, ya. Tentunya kalau kita dilihat dari sepanjang sejarah, pemuda itu selalu menjadi kekuatan penggerak. Jadi dia sebagai motor penggeraknya, ya, di dalam pergerakan nasional, ya. Ketika dia sebagai agent of change, sebagai inovator, dia harus menjadi kekuatan penggeraknya. Maka pemuda itu berperan penting di dalam memperjuangkan kemerdekaan, ya, reformasi dan berbagai isu lainnya. Jadi peran historis pemuda itu dia sebagai pelopor perubahan, ya, karena dia punya energi dan semangat, ya. Pemuda itu pasti punya energi yang melimpah dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan perubahan. Makanya, ya, para pemuda itu pasti tidak takut mengambil resiko dan berani menyuarakan pendapat mereka. Seperti halnya ketika kita perjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, ya, kita berani, ya, lawan menggunakan senjata mesin tetapi kita menggunakan bambu runcing. Itu bagian daripada
sebuah pelopor perubahan. Ya, kemarin kita 28 ya November itu ya, Sumpah Pemuda ya kemarin ya. Itu bagian daripada uh, nilai kita belajar sebuah nilai-nilai dari perjuangan seorang pahlawan ya, sedang menegakkan ya, melawan musuh-musuh, menegakkan sesuatu kebenaran. Untuk kebenaran itu ya harus ditegakkan ya, melawan bangsa-bangsa penjajah ya. Solusi dan contoh konkretnya untuk meningkatkan peran pemuda itu adalah meningkatkan kesadaran nasional. Artinya di sini kalau pemuda itu harus bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air pada generasi muda melalui pendidikan sejarah dan kegiatan kebangsaan. Ya, jadi yang pertama itu kita harus meningkatkan kesadaran nasional ya, karena pendidikan sejarah yang relevan dan menarik itu bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme pada generasi muda. Kemudian juga dengan menghubungkan sejarah dengan isu kontemporer ya, terkait dengan relevansinya, karena menunjukkan bagaimana perjuangan masa lalu itu masih relevan dengan isu-isu yang dihadapi saat ini. Dan dampaknya ya dapat membuat pemuda itu merasa memiliki tanggung jawab untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Ya, misalkan contohnya menghubungkan perjuangan melawan penjajahan dengan isu-isu seperti korupsi hari ini, ketidakadilan sosial ataupun kerusakan lingkungan. Itu bagian daripada kita mengkonekkan perjuangan melawan penjajahan. Itu bagian penjajahan juga, korupsi, budaya korupsi, ketidakadilan sosial ataupun kerusakan lingkungan itu bagian daripada orang-orang yang sedang merusak tatanan ketenaga kerjaan, bukan tatanan negara gitu ya, tatanan negara Republik Indonesia dilihat dari nilai-nilainya. Kalau kita dulu dijajah dengan perang fisik, tapi kita dijajah hari ini dengan nilai-nilainya. Makanya proses pembentukan nilai dan norma kita belajar di situ. Kemudian masalah-masalah generasi muda ya, kita lihat hari ini adalah adanya pengangguran, kemudian adanya kenakalan remaja ataupun radikalisme. Ini bagian daripada masalah-masalah yang dihadapi generasi muda saat ini. Ya, pengangguran. Penyebabnya apa sih pengangguran? Tingkat pendidikan yang nggak sesuai sebenarnya dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, persaingannya semakin ketat dan minimnya pengalaman kerja. Itu penyebab pengangguran. Makanya dampaknya kemiskinan, ya, orang semakin frustasi dan hilangnya harapan bagi masa depan. Makanya harus ada relevansi antara kurikulum dengan kebutuhan kebutuhan perusahaan. Dan kalau sudah linknya sudah nggak mismatch, nanti akan ada titik temunya di situ. Kemudian kenakalan remaja ya, penyebabnya pengaruh lingkungan pergaulan ya kan, bisa juga dari kurangnya perhatian orang tua, masalah identitas diri juga, ataupun nanti ya bisa penyebabnya mudah terpengaruh oleh media sosial yang terlalu berlebihan, jika itu tidak baik ya, itu dampaknya. Ya, kemudian radikalisme ya, paparan informasi yang salah ataupun yang tidak lengkap, kurangnya toleransi ataupun perasaan tidak keadilan itu bisa memberikan dampak perpecahan sosial, kekerasan, ancaman terhadap keamanan negara. Makanya paparan informasi yang nggak benar ya, pengaruh kelompok ekstrim itu bisa mendorong pemuda untuk terlibat dalam tindakan radikal ya, contohnya terlibat dalam ujaran kebencian, menyebarkan ujaran kebencian ataupun melakukan tindakan terorisme. Itu sebuah fenomena yang kita lihat hari ini, terjadi hari ini ya. Kemudian kalau kita lihat solusinya ya, solusi dan upaya pencegahan, kita harus membuka lapangan pekerjaan
ya, membuka lapangan pekerjaan, kemudian pencegahan dini dan literasi digital. Ya, dengan membuka lapangan pekerjaan itu nanti di sini ada pemerintah dan swasta harus bekerja sama, ya, koordinasi menciptakan lapangan yang lebih banyak, terutama bagi lulusan-lulusan baru, bagi fresh graduate, ya. Kemudian pencegahan dini, ya, melakukan upaya pencegahan dini terhadap kenakalan remaja, ya, melalui pendidikan karakter, konseling ataupun kegiatan positif. Ya, kalau misalkan ada di sekolah-sekolah kan ada bimbingan konseling permasalahan siswa, ya, bisa dikonsultasikan dengan BK itu untuk pencegahan dini, ya. Ya, kemudian literasi digital, ya, literasi digital pentingnya kritis, ya. Literasi digital ini memungkinkan pemuda untuk bisa menyaring informasi, ya, yang benar, informasi yang benar dan membedakannya dengan yang hoax atau propaganda. Dan ini penting di era digital saat ini, ya, di mana informasi itu kan cepat, ya, cepat sekali menyebar dengan ke kemana-mana, ya, ke grup WA, ke grup yang lain di Instagram atau di Facebook. Itu kita harus bisa membedakan, ya, benar-benar membedakannya antara yang benar, ya, informasinya ataupun yang propaganda. Kemudian dilihat dari slide selanjutnya tentang media dan tujuan sosialisasi itu, ya, peran media massa, ya, media dalam proses sosialisasi, ya, dan solusi yang ditawarkan. Di sini media massa memiliki peran yang sangat besar dalam proses sosialisasi, ya. Media itu bisa dapat membentuk opini publik dan bisa juga mempengaruhi perilaku dan menyebarkan nilai-nilai tertentu, ya, karena media ini sebagai agen sosialisasi, ya, pembentuk opini publik, ya. Makanya media massa, baik itu televisi, radio, surat kabar ataupun media sosial, itu pasti memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam apa? Dalam membentuk opini publik, ya. Kalau misalkan mungkin opini yang jelek, pasti, ya, akan terpengaruh, ya, masyarakat melalui pemberitaan yang berulang dan sudut pandang tertentu. Itu media itu dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan memandang sesuatu isu tersebut, ya. Makanya solusi dan yang harus diambil dan contohnya media literasi, ya. Ya, karena media literasi itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima, ya. Kita harus benar-benar mampu membedakan antara ini fakta, kemudian ini opini, serta harus benar-benar mengenali sumber berita yang kredibel, ya. Karena di dalam mediasi juga itu bisa membekali masyarakat, terutama generasi muda, ya, dengan keterampilan literasi media agar pemuda itu bisa mengkritisi informasi yang mereka terima. Kemudian yang kedua, media itu dia punya tanggung jawab, ya, yang bertanggung jawab akurasi, ya, dan keseimbangan, ya, karena media itu harus selalu menyajikan informasi itu yang yang akurat dan seimbang, karena ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media. Misalkan di situ kan ada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu kan mengatur bagaimana seorang jurnalis harus bekerja secara profesional dan tanggung jawab. Misalkan contohnya banyak media massa yang memiliki dewan pers atau untuk apa? Untuk mengawasi kinerja jurnalis, ya, dan memastikan bahwa berita yang disajikan itu sesuai dengan kode etik. Jadi tidak boleh keluar dari kode etik jurnalistik. Oke, itu saja yang bisa disampaikan, ya. Kesimpulannya tentunya media ini kan memiliki peran yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Makanya kita sebagai seorang pemuda, kita perlu menjadi konsumen media yang cerdas, ya. Karena kita mempunyai literasi digital, media yang baik. Kalau literasinya bagus, ya, kita dapat menyaring informasi yang kita terima dan tidak mudah, dan kita
tidak akan mudah terpengaruh oleh propaganda, oleh hoax ataupun berita bohong. Baik, ya demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.